terima kasih pemirsa masih bersama kami. Dan yuk kita sama-sama saling mengingatkan ya. Semoga kita tidak terjebak ke dalam dosa besar. Nauzubillah. Nah, ngomong-ngomong dosa besar nih salah satunya adalah berzina. Karena di sini kita akan membahas, benarkah kalau berzina 40 tahun dosa kita tidak terampuni? Auzubillah min dzalik. Iya, langsung kita lihat aja penjelasannya ya. Ini dia. Benarkah dosa zina merupakan dosa yang tidak terampuni? Pemirsa, pernahkah Anda mendengar jika dosa zina adalah dosa yang tidak terampuni? Ya, kalimat ini kerap diucapkan oleh masyarakat di sekitar kita. Bahkan banyak yang menyebutkan jika dosa zina tidak terampuni sampai 40 tahun lamanya. Lalu benarkah terdapat dalil yang menyatakan hal ini? Berikut penjelasannya. Mengenai hal ini, tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa dosa zina itu tidak diampuni sampai 40 tahun. Bahkan dosa zina termasuk dosa yang dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Dan pemirsa, ada beberapa syarat agar dosa zina dapat diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Pertama, yaitu dengan segera bertaubat dan berdoa seraya memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita semua untuk bertaubat kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat. Terlebih lagi jika pelaku dosa tersebut benar-benar dan sungguh-sungguh ingin bertaubat dari maksiat yang pernah ia lakukannya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surah An-Nasr ayat 3. Dan pemirsa, orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya yang pernah ia lakukan, maka ia akan bersih kembali bagaikan orang yang tidak pernah berdosa. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bertobat dari perbuatan dosa bagaikan orang yang tidak pernah berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah 2.1419 dan 4.250. Kemudian taubat yang kita lakukan yaitu harus ikhlas seraya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taubat adalah salah satu bentuk ibadah. Syarat taubat yang keempat yaitu harus merasa sedih dan menyesali perbuatan dosa atau maksiat yang pernah ia lakukan, serta harus benar-benar meninggalkan kemaksiatan atau perbuatan dosa tersebut dengan segera. Syarat taubat yang kelima yaitu harus bertekad penuh dari dalam hatinya untuk tidak akan mengulanginya perbuatan dosa itu kembali. Dan syarat taubat yang terakhir yaitu taubat tersebut dilakukan sebelum waktu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hendaknya kita selalu ingat bahwa perbuatan zina adalah dosa besar yang menjijikkan dan sangat buruk akibatnya. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Nah pemirsa, selain itu dapat kita pahami bahwa berpacaran adalah perbuatan haram dan merupakan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena pacaran merupakan sarana terbaik dan jalan yang sangat ampuh untuk mengantarkan pelakunya kepada perbuatan zina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berkhalwat atau berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadis riwayat Tirmizi 2165. Maksud dari hadis ini yaitu, dengan berpacaran hukumnya haram dalam Islam, karena dua insan yang berlainan jenis kelamin dan bukan mahram berdua-duaan, maka dapat dipastikan bahwa yang ketiga dari mereka adalah setan. Dan setan merupakan musuh yang amat nyata bagi manusia. Setan tidak akan meninggalkan manusia begitu saja dari perbuatan dosa.
Bahkan setan selalu berusaha agar manusia tinggal bersamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Namun bagaimana dosa zina itu bagi para pelakunya? Samakah dosa zina yang dilakukan oleh kaum Adam dengan yang dilakukan oleh kaum Hawa? Berikut ulasannya. Mengenai hal ini, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, dan kerusakan yang dihasilkan dari perbuatan zina dapat memporak-porandakan kemaslahatan umum. Sesungguhnya tatkala seorang wanita berzina, berarti ia telah memasukkan aib dan hal yang memalukan ke dalam rumah suaminya atau keluarganya, atau kerabatnya. Maka mereka semua akan menundukkan kepala mereka karena menanggung malu, terlebih jika wanita tersebut hamil dari hasil perbuatan zinanya. Dan apabila wanita tersebut sampai membunuh bayinya karena malu, sungguh ia telah menggabungkan antara dua perbuatan dosa besar sekaligus, yaitu berzina dan membunuh. Jika ia sampai hamil dan akhirnya melahirkan, berarti ia telah membawa anak tersebut ke dalam rumah suaminya atau keluarganya, sedangkan anak tersebut sesungguhnya adalah orang asing. Lalu anak tersebut akhirnya mewarisi padahal dia bukan ahli waris mereka, serta anak tersebut bergabung dan menasabkan dirinya kepada mereka, padahal ia bukan keturunan keluarga mereka, dan seterusnya dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan zina wanita tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan adapun jika yang berzina seorang laki-laki, maka hal itu mengakibatkan bercampur baurnya nasab pula, dan sekaligus ia telah merusak istrinya yang baik-baik, serta akan membawanya kepada kerusakan-kerusakan lainnya. Sehingga perbuatan dosa besar ini benar-benar merusak dunia dan agama, walaupun alam barzah dan neraka dipenuhi dan subur dengan dosa besar ini. Dan pemirsa, pelaku yang berbuat zina juga memiliki kerugian yang ia rasakan. Apa sajakah kerugian tersebut? Pertama, perbuatan zina dapat mengakibatkan kemiskinan, memperpendek umur pelakunya, membuat hitam wajah si pelaku dan menimbulkan kebencian orang-orang kepada pelakunya. Kedua, perbuatan zina dapat membuat hati pelakunya tercabik-cabik, bahkan membuatnya sakit. Selain itu, perbuatan zina juga mengakibatkan kegundahan, kesedihan, dan ketakutan. Zina juga dapat menjauhkan pelakunya dari para malaikat, sekaligus mendekatkannya kepada jin dan setan. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai dosa zina yang masih marak terjadi di muka bumi ini. Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni hambanya yang sungguh-sungguh bertaubat, namun hiasilah hidup ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup di dunia hanyalah sementara, maka gunakanlah sisa umur kita dengan sebaik-baiknya demi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, ilmunya untuk apa ia gunakan, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia keluarkan, dan tubuhnya untuk apa ia binasakan. Hadis riwayat Tirmizi 2471. Ya, dengan tayangan tadi semoga semakin menambah kesadaran kita ya, bahwa apa-apa yang kita lakukan itu pasti akan dilihat oleh Allah dan akan dibalas juga dengan kebaikan-kebaikan maupun keburukan terhadap kita. Harus kita pertanggungjawabkan juga nantinya ya. Betul. Jadi memang ada ciri-ciri kalau memang orang berzina tadi wajahnya menghitam, umurnya pendek, dimiskinkan ketika di dunia, dijauhkan oleh para malaikat. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijaga ya dari perbuatan-perbuatan yang seperti Amin, itu. insya Allah. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang halalkah biawak. Biawak? Biawak itu yang seperti ular tapi punya kaki ya, begitu kan? Kayaknya ngebayanginnya aja Agak serem ya. agak serem ya untuk dimakan ya. Iya Tapi sih. ada juga sih sebetulnya yang suka. Ya, ada yang bilang untuk pengobatan atau alasan medis lainnya. Tapi Nah, kita bahasnya hukumnya, apa? Hukumnya dalam Islam itu seperti apa? Iya, Ya? seperti apa kita bahasnya nanti pemirsa. Jadi kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Allahu Akbar.